Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 124, tidak ada obat untuk kebodohanku. Saat itu sudah larut malam. Istana Platinum nomor 6. Seorang lelaki pirang berguling-guling di tempat tidurnya seperti gasing, sialan. Lei Ming duduk di sofa di seberangnya. Dengan ekspresi tak berdaya, dia menguap, kamu sudah mengumpat untuk ke-250 kalinya. Apa yang terjadi malam ini? Jiang Muye segera memperlihatkan tatapan tajam di matanya, bahkan taring-taring kecilnya tampak sedikit garang dalam cahaya, jangan sebut angka 250 padaku. Aku ini 250 yang hidup. Ningsi kecil itu benar, mengatakan kepadaku bahwa dia mengambil 0,1 poin itu karena IQ-ku. Sialan, aku sangat bodoh sehingga tidak ada obat untuk kebodohanku. Apa gunanya menyalakan perekam? Kenapa aku tidak merekamnya secara diam-diam? Kenapa? Sudut mulut Lei Ming berkedut saat dia berkeringat, sama sekali tidak mengerti mengapa Muye menjadi gila. Namun, ada satu hal yang bisa dia pahami. Setiap kali Muye menjadi gila seperti ini, pasti ada hubungannya dengan Ningsi. Muye, apakah kamu mencoba untuk kembali bersama Ningsi? Jiang Muye membeku seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Dia mendengus keras sebelum berkata, aku pasti sudah gila untuk bisa kembali bersama bajingan itu. Karena apa yang telah dia lakukan, aku masih mengalami mimpi buruk di malam hari. Lei Ming menatap Jiang Muye tanpa berkata apa-apa, dia tampak seperti ibu rumah tangga yang ditolak saat ini. Jelas bahwa Muye menyukainya, tetapi dia masih menyangkalnya. Sebenarnya, dia selalu curiga bahwa saat Jiang Muye dan Ningsi masih bersama, Jiang Muye benar-benar jatuh cinta pada Ningsi. Kalau tidak, mengapa dia menjadi begitu marah saat mengetahui kebenarannya? Adapun perasaannya terhadap Ningsi sekarang, mungkin karena ada batas tipis antara cinta dan benci. Namun, dia mungkin juga memiliki perasaan padanya karena dia tidak bisa memilikinya. Jiang Muye masih berguling-guling ketika telepon di samping tempat tidurnya berdering. Jiang Muye tidak berminat untuk menjawabnya, jadi akhirnya Lei Ming yang mengambil ponselnya dan meliriknya, ayahmu menelepon. Ayahku. Jiang Muye segera duduk. Karena dia sudah masuk ke dunia hiburan, ayahnya sudah bertengkar dengannya sampai seperti musuh. Kenapa dia berinisiatif meneleponnya sekarang? Rasa tidak enak melintas di hatinya saat dia segera mengangkat telepon itu. Karena sudah terlalu lama mereka tidak berbincang, dan masih menyimpan dendam di hatinya, Jiang Muye bahkan tidak menyapa ayahnya. Dia berkata dengan nada dingin, Ketua Jiang, ada urusan apa Anda menelepon saya larut malam begini? Terdengar desahan tak berdaya dari ujung telepon. Pria itu berbicara dengan nada yang sangat lelah, Muye, pulanglah saja. Perusahaan akan segera bangkrut. Ekspresi wajah Jiang Muye langsung berubah, apa maksudmu perusahaan akan bangkrut? Apa yang terjadi? Ada mata-mata di perusahaan, dan ada yang salah dengan kerja sama kita dengan Haen. Saat ini, aku tidak bisa mempercayai siapapun. Satu-satunya yang bisa kupercaya adalah kamu. Apakah kamu benar-benar tega melihat perusahaan yang telah dibangun ayah selama sebagian besar hidupnya hancur dalam satu hari? Jiang Tingguang hampir memohon. Tangan Jiang Muye mencengkeram ponselnya erat-erat, saya tidak akan pensiun dari industri hiburan. Saya juga sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah kembali untuk mengambil alih perusahaan Anda. Muye, aku tidak memintamu untuk pensiun dari industri hiburan. Lakukan saja apa yang kau inginkan tentang mengambil alih perusahaan. Aku hanya berharap kau bisa menemukan waktu untuk kembali dan membantuku. Jiang Muye adalah tipe orang yang hanya akan menuruti bujukan, tetapi tidak akan menuruti paksaan. Ini adalah pertama kalinya ayahnya merendahkan diri dan berbicara kepadanya seperti ini karena dia selalu bersikap seperti seorang tiran di rumah. Dia tidak tahan melihat ayahnya bersikap seperti ini, jadi dia tidak langsung menolak permintaan itu, tetapi dia tetap pada pendiriannya dan berkata, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Biar aku pikirkan dulu. Setelah Jiang Muye menutup telepon, Lei Ming langsung berkata dengan khawatir, ada yang salah dengan perusahaan ayahmu. Urusan keluarga lebih penting, jadi aku bisa membantumu menyesuaikan jadwal kerjamu. Catatan TL. 250 sama dengan idiot dalam bahasa gaul internet Cina. Saya harap permainan kata-kata ini sampai ke Anda.